Selamat pagi, Bapak Ibu anggota Persekutuan Kaum Lansia yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah secara daring dari kanal YouTube GPIB Horeb. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Pemberita firman pada siang hari ini adalah Bapak Pendeta Irdian Sulistiantoro. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas kesempatan kepada kami Persekutuan Kaum Lansia GPIB Horeb. Pada pagi siang hari ini, kami dapat bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah ini, walaupun kami laksanakan secara daring. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, senantiasa menyertai kehidupan kami, dan kami meyakini bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkati juga Bapak Pendeta Irdian Sulistiantoro yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca secara silih ganti. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan ku nyanyikan.
Bapak, Ibu, Opa, Oma, Opung, sebelum kita disapa oleh firman-Nya, marilah kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, saat ini kami membuka pikiran hati bagi sabda-Mu, agar kami memperoleh kekuatan menapai kehidupan kami, terlebih di masa lansia kami. Bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kami undang Bapak, Ibu, Opa, Oma bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari surat Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17 hingga 19 menyatakan demikian. LAI memberikan judul nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan film ini. Film dengan cerita singkat. Renungkan, amati, dan yang dimohon kita bisa mengambil inspirasi dari film singkat ini. Silahkan ditonton. Cucuku, kenapa Nadra? Indra lapar, Nek. Masakan Nenek udah matang belum? Lapar. Indra, di dapur gak ada apa-apa ya, Cang Bagus. Nenek carikan dulu keluar ya. Ya, Indra di sini dulu ya, Nak ya. Udah lah, Nek. Tapi jangan lama-lama ya, Nek. Indra udah lapar. Indra, sini dulu. Ya, Cang Bagus ya. Hati-hati ya, Nek. Nenek mana ya? Lapar aku.
banget ya. Mana ya? Mana ya? Aku bingung. Nak. Iya, Nek. Nak, Iya. Nenek mau dianterin pulang, bisa nak? Maaf, Nek, saya sedang buru-buru. Nak, Maaf, Nek ya, saya tunggu sebentar. Nenek maaf. minta tolong. sedang buru-buru. Nak, Loh, Indra, kamu kenapa? Sakit? Indra lapar, Bu. Lapar? Belum makan? Belum. Loh, nenek kan masak. Emang nenek masak, Nak? Enggak, Nenek nggak jadi masak hari ini. Kenapa? Udah dari tadi pagi, Bu, pergi nyari makanan. Loh, sama siapa? Sampai sekarang belum pulang. Bu, ayo kita cari. Ayo, yaudah, ibu nyari nenek dulu ya. Jadi ya. Iya. Gimana? Pak, permisi. Boleh nggak nenek diantar pulang? Diantar alamatnya kemana, Nek? Waduh, kalau nggak tahu aku ya bingung, Nek. Maaf ya, Nek. Pak, minta tolong. Sebentar aja, Pak. Hari, Pak. Mas. Itu ibu, Mas. Kayak bentar. Aduh, Bu, dari mana toh? Dicari-cari dari tadi. Aduh, Bu, pipis kon gitu, Bu. Aduh, Ibu, pusing. ibu ngapain sampai sini? Dicari kemana-mana loh, Ibu. Sampai pusing aku tuh. Saya pulang. Saya beli makanan buat cucu saya. Ya Allah, Di Bu. cucu saya itulah. Kenapa nggak ngomong? Ibu, aku anakmu, Bu. Aku anakmu. Nyonya, anterin saya. Ya Allah, Bu, aku tuh mantumu tau, Bu. Ngapa toh? Kok nggak pamit? Tadi kemana? Saya pulang. Cucu saya nunggu saya di rumah. Ya wes, gak mulai. Ya pulang. Ibu, Ya Pak, dianterin pulang ya Pak ya. Cucu saya kasihan, lapar di rumah. sekarang Ibu pulang ya. Pulang ya. Sekarang Ibu pulang ya. Aku anakmu, Ibu. Nanti kalau sudah sampai rumah, cucu saya biar makan ini. Kasihan dari tadi belum makan. Anterin pulang ya. Ya. Pulang. Oke, motornya piye? Yuk. Ibu tuh kalau kemana-mana tuh pamit toh, Bu. Kan kita nggak nyariin. Udah nyampe rumah. Assalamualaikum, Nak, Indra. Assalamualaikum. Ya, sudah. Nak, nenek, Nak. Tuh kan, cucunya seneng. Cucu nenek. Maafin nenek ya Naya. Tapi Nenek nggak apa-apa kan? Besok jangan lagi-lagi ya, Bu. Kalau pergi ngomong sama kita. Tidak mau. Tidak mau.
makan ya. Makasih ya, Nek. Kekasih Tuhan, setelah melihat film tadi, saya paling tidak dapat menangkap dua inspirasi. Ada dua pesan. Yang pertama, tentang cinta kasih, komunikasi kasih yang murni antara nenek dan cucu. Yang kedua, tentang keteladanan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, oleh cinta kasih, komunikasi yang murni membuat pihak yang pertama-tama menjadi sasaran untuk mengadu dari sang cucu ketika ada masalah bukan siapa, bahkan bukan papa mamanya, tetapi omanya, tetapi yang putrinya. Sang oma, sang eyang putri hanya dengan informasi yang sangat minim tentang masalah yang dihadapi dialami oleh cucunya, tetapi dengan informasi yang begitu minim itu, informasi yang hanya secuil itu ternyata mampu melahirkan sebuah reaksi, bahkan tindakan yang proaktif, bahkan sampai tidak memikirkan tentang siapa dirinya. Bahwa si oma ini, si eyang putri itu sudah lansia. Kata lansia identik dengan segala kerapuan yang ia miliki. Kemudian juga sudah pikun. Tetapi ternyata tidak menjadi kendala bagi dirinya untuk tetap berusaha ingin segera mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh cucu yang begitu dicintai itu. Segala kekurangannya, seiring dengan segala kesulitan yang dihadapinya, ketika dia kemudian harus menerima ketidakpedulian dari orang lain, ketika atas nama kepikunannya lupa alamat rumahnya sendiri, tetapi tidak menyurutkan perjuangannya untuk mengatasi, menolong sang cucu yang dikasihinya. Dan saudara, ujungnya happy end, ya. Ujungnya happy end. Sang nenek kemudian dapat berjumpa dengan anak mantunya, berjumpa dengan cucu tersayangnya, dan sang nenek dapat menolong cucunya melepaskan dari apa yang menjadi penderitaannya, dan kemudian mereka bisa saling sayang. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, itulah sebuah contoh kasih, komunikasi yang mesra antara oma dengan cucu yang mampu menghasilkan tindakan positif luar biasa. Itu adalah keteladanan yang patut untuk ditiru. Kekasih Tuhan disampaikan kepada kita. Tema kita saat ini adalah ikuti petunjuk yang benar. Dasar yang dipakai adalah Filipi 3
ayat 17 hingga 19. Nah, dari tema saudara memberikan pesan tentang yang pertama, peran petunjuk dalam hidup ini. Sekali lagi, peran petunjuk dalam hidup ini. Yang kedua, dari tema memberikan pesan tentang petunjuk yang benar itu. Nah, ini menjadi pokok pikiran. Jadi ada dua pokok pikiran. Mari kita telusuri pokok-pokok pikiran ini. Pokok pikiran yang pertama, peran petunjuk dalam hidup. Kekasih Tuhan, ruang di mana kita ada, di mana kita hidup, maka yang disebut ruang itu kita hidup begitu luas sekali, luas, lebar sekali. Kalau kita analogikan bagaikan blue sky, langit biru yang sangat sulit dideteksi mana ujungnya, begitu luas. Demikian kalau kita analogikan dengan samudra raya di lautan, sama. Untuk mengetahui di mana ujung laut, terlampau sulit untuk menjelaskan yang namanya ruang di mana kita hidup di dalamnya itu begitu luas sekali saudara. Nah, kita ada di dalamnya. Sementara itu, semuanya itu dimeriahkan dengan situasi kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Juga aneka tantangan, aneka godaan yang luar biasa. Nah, saudara, semua itu menjadi lengkaplah sudah. Yang namanya manusia berada dalam hamparan yang begitu luas. Maka sesungguhnya manusia ini berada dalam zona yang sangat rawan. Dan bahkan akan segera terjebak, akan terperangkap ketika hanya mengandalkan dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya manusia ini membutuhkan pihak lain. Membutuhkan pihak yang bisa memberikan petunjuk. Memberikan pihak yang bisa memberikan panduan, memberikan rambu-rambu saat hendak menuju pada tujuan dengan selamat. Kekasih-kekasih Kristus. Jadi ketika berbicara tentang posisi kebutuhan petunjuk, maka petunjuk itu sifatnya urgent, bahkan mutlak. Artinya, jangan gunakan ilmu bondo nekat. Ramahlah dengan petunjuk, akrablah dengan petunjuk. Biasakanlah hidup dengan petunjuk-petunjuk. Nah, itu yang pertama boleh kita lalui. Sekarang pokok pikiran yang kedua, tentang petunjuk yang benar. Berbicara tentang petunjuk yang benar, saudara, hal itu dapat kita tangkap dari Filipi 3, 17 hingga 19. Dalam hal ini, Filipi menunjuk tentang sosok Paulus, menunjuk sosok Timotius, menunjuk sosok Epafroditus. Nah, khusus bagi Paulus, saudara-saudara, Paulus ini sungguh sosok yang dipakai dan diperlengkapi Tuhan, sehingga di dalam dirinya mampu teralirkan performa yang punya nilai-nilai untuk bisa ditoladani. Surat Filipi, saudara, suratnya Paulus, bukankah sangat terkenal disebut dengan surat persahabatan? Artinya, di dalamnya kontennya sangat-sangat dieksplor tentang yang pertama sukacita, yang kedua tentang syukur, yang ketiga tentang persekutuan, persahabatan, dan cinta kasih. Nah, semua itu, saudara, itu mengisi pikiran dan spiritualitas Paulus, yang kemudian membuat Paulus itu memiliki performa kehidupan yang luar biasa, punya nilai keteladanan, punya nilai keteladanan. Bapak Ibu, saudara sekalian, selanjutnya
Teologi Paulus juga sangat terkenal dengan teologi sukacita. Nah, hal itu dibuktikan dengan sikap Paulus yang tidak pernah mundur, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah atas nama tantangan, atas nama penderitaan, atas nama kesulitan, yang kemudian saudara-saudara menghentikan misi pemberitaan Injilnya, pekabaran Injilnya. Paulus tidak pernah melakukan itu. Misi kasihnya tidak pernah terhenti oleh karena semua itu. Bahkan ia tetap menyerukan dan mengumandangkan tentang bersukacitalah kamu. Nah, saudara, inilah yang membedakan dengan sukacita duniawi. Sukacita yang berasal dari dunia ini. Secara duniawi, saudara, secara duniawi, sukacita yang berasal dari duniawi, maka sukacita yang berasal dari dunia itu akan segera pudar dan bahkan akan segera hilang ketika ada penderitaan, ketika ada kesedihan. Sukacita yang dihasilkan dari duniawi sifatnya itu konsumtif, bisa memang memberikan tapi lambat laun akan hilang dan tidak menghasilkan kekuatan. Nah, berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus, sukacita yang dimilikinya, sukacita di sini disebutkan dengan teks aslinya adalah zimka, sineak, charis. Ya. Nah, zimka, sineak, charis ini menunjuk kepada Yesus sebagai kekuatannya. Yesus sebagai sumber dari sukacita itu. Oleh karena sukacita anugerah Yesus itu menghasilkan kekuatan. Pertama-tama, mengalahkan tantangan dari dalam. Apakah itu? Mengalahkan egosentrisnya. Jadi sukacita anugerah Allah itu mengalahkan egosentrisnya. Ya. Dan kemudian menumbuhkan penguasaan diri. Yang kedua, saudara, anugerah sukacita ini Paulus dimampukan untuk memikul salib. Oleh anugerah sukacita itu, kemudian yang melahirkan dan menghasilkan komunikasi kasih yang murni, melahirkan persahabatan, melahirkan kemauan untuk peduli, memiliki care, kemampuan mengalirkan nilai-nilai keteladanan. Oleh karena di ayat ke-17 tadi dikatakan, saudara-saudara, ikutlah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Kami di sini adalah Paulus memberikan keteladanan kepada Timotius, Epafroditus. Kemudian Timotius dan Epafroditus menjadi sosok-sosok yang berkualitas. Kemudian memberikan keteladanan kepada yang lain yang menjadi meneladanimu. Demikian itu ayatnya yang ke-17. Kasih-kasih Kristus disampaikan kepada kita. Kalau kita melihat unit misioner PKLU, uniformnya PKL itu apa warnanya? Warnanya orange ya, orange. Nah, warna orange itu kita dapat melihat apa ya? Kalau saya itu melihat, saya kan pernah tugas di Sumatera Barat, di Padang. Ya. Saya suka sekali sore hari itu melihat matahari yang mau tenggelam. Itu matahari yang terlihat itu orange seperti uniformnya yang dipakai oleh PKLU. Nah, warna itu sangat terkesan sekali. Ya. Nah, pesan yang disampaikan bukan pesan soal matahari yang mau tenggelam, tetapi warna itu memiliki satu pesan luar biasa. Dan pesan itu adalah pesan keteladanan. Ya, pesan keteladanan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang ranking kualitas cinta kasih, ranking kualitas komunikasi kasih, kualitas dari keteladanan, maka yang menduduki ranking tertinggi justru terletak pada relasi komunikasi hubungan antara oma, eyang putri, opa, kakek, yangkung, eyang kakung dengan cucunya. Itu rankingnya nomor 1. Baru kemudian
orang tua dan anak dan selanjutnya. Ingat, hubungannya opa oma dengan cucu itu luar biasa sekali, ya. Makanya jangan sampai kena itu yang namanya opa ketemu cucunya, oma ketemu cucunya. Itu hubungannya luar biasa sekali, mengalahkan semuanya. Nah, sosok Paulus menjadi role model dalam hal ini. Segala keluar biasaan tentang cara komunikasinya, cinta kasihnya pada umat, ketauladanannya, kekuatan dan penyebabnya adalah simka simet, sukacita yang teralir dari Yesus. Dan selanjutnya, dirinya kemudian mampu punya kekuatan nilai, berperan sebagai pemberi petunjuk yang benar, bersumber kepada Kristus, terutama saat mengatasi mereka yang disebut sebagai keluarga seteru salib Kristus. Tadi disebutkan di ayat 19. Mereka yang mengandalkan keegoannya, hedonismenya, hidup berdasarkan situasi duniawinya, mengalihkan perhatian kepada Yesus, dialihkan kepada yang lain. Tetapi Paulus mampu memiliki kekuatan dari perilakunya, memberikan keteladanan bahwa sukacita yang berasal dari Yesus adalah sukacita yang menghidupkan. Nah, dari penjelasan itu Bapak Ibu, siapa bilang lansia adalah laskar yang tak berguna? Siapa bilang demikian? Justru oleh firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa lansia masih diutus Tuhan, terutama berkenaan dengan keteladanan. Sebagai opa, sebagai oma, memberikan keteladanan yang luar biasa kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada siapapun, memberikan petunjuk yang benar agar tetap hidup di dalam Dia. Tuhan memberkati opa, oma kita semua. Amin. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan. Jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Allah surgawi, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau memberikan masa yang panjang bagi kami sebagai sosok umat Tuhan, hingga kami disebut sebagai lansia. Ya Tuhan, berkatilah masa yang ada pada kami sebagai unit misioner PKLU, agar masa yang ada ini menjadi masa yang dihayati sebagai masa pengutusan bagi lansia. Bahwa lansia masih bertugas terutama sebagai pihak yang memiliki nilai keteladanan kepada anak-anak,
kepada cucu-cucu, dan kepada siapapun, terutama meneladani kepada anak cucu hidup di dalam Tuhan, hidup yang bukan dikuasai oleh perilaku yang egosentris, tetapi perilaku yang penuh dengan cinta kasih, membangun komunikasi luar biasa kepada keluarga, kepada siapapun. Mampukan kami ya Tuhan. Dalam kesempatan ini kami berdoa, berkatilah opa, oma, opung dalam masa tuanya, agar masa tua menjadi masa yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan anak-anak dan cucu. Dan hidup kami menjadi hidup yang tetap memiliki nilai. Berkatilah unit misioner Pelkat PKLU yang ada di GPIB Jemaat Horeb ini ya Bapak. Berkati para pengurusnya, ketua dan timnya. Berkatilah siapapun yang ada di dalamnya. Kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga, rumah tangga. Berkati ya Tuhan, terlebih peran sebagai seorang opung, sebagai seorang kakek, opa, oma di tengah-tengah keluarga. Berkati peran kami. Demikian juga di tengah-tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Ya Bapak, anugerahkan kesehatan yang baik, jasmani dan rohani, agar kami dimampukan memiliki imunitas yang baik. Terlebih masa-masa pandemi belum berakhir, sanggupkan kami sebagai lansia untuk memberikan keteladanan, agar siapapun yang ada di sekitar kami bersama-sama bersepakat untuk hidup sehat dengan menggunakan masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, hidup sehat. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gerejamu GPIB Horeb dengan segala program-programnya, pemerintah kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam upaya membawa masyarakat Indonesia ke dalam kesejahteraannya, terutama mengatasi COVID-19 pandemi ini. Demikian bencana alam yang terjadi di sana sini, berdayakan pemerintah kami, berdayakan gerejamu. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap menatap hari esok dengan penuh kepastian. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami dalam doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan yang kita berikan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening GPIB Horeb yang dapat dilihat pada akhir ibadah, atau dapat juga melalui kasir kantor majelis jemaat setiap hari Rabu dan hari Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 15 WIB. Tuhan memberkati persembahan Bapak dan Ibu. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu.
segalamu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bila dengar deladang senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan PKLU yang kami hormati, pada pagi dan siang hari ini kita bersama-sama telah melaksanakan ibadah PKLU yang sudah kami laksanakan secara bersama-sama pada siang hari ini. Bagaimana pelayan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sulistiantoro. Maka oleh karena itu pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya di pagi siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama pengurus menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita sekalian berkenaan dengan ibadah perdana pada tahun 2021 ini. Dan kami pengurus menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dari Tuhan melalui Bapak Ibu sekalian yang kami dipercayakan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab di dalam pelayanan PKLU. Namun sebelum panjang lebar apa yang kami sampaikan, saya akan memperkenalkan Bapak dan Ibu yang sebagai pengurus PKLU di tahun 2021-2022. Yang pasti kami adalah wajah-wajah lama, tapi menjadi orang baru di PKLU. Di antaranya adalah Ibu Suesmiati Theosafei sebagai ketua, dan wakil ketuanya saya sendiri Sri Harjono CH. Ini adalah orang baru, tapi wajah lama. Yang pasti Bapak Ibu sekalian tidak akan bertanya lagi siapa kami. Dan berikutnya adalah wajah-wajah lama tapi menjadi pengurus baru, yaitu Bapak Sugiri sebagai sekretaris dan Ibu Murdiasih Sugeng sebagai wakil sekretaris dan Ibu Sri Wahyuni Eko sebagai bendahara. Berikutnya adalah koordinator bidang teologi Ibu Dolvina S. Sunloy Ledwori. Koordinator bidang Pelkes Ibu Surta Sirait. Koordinator bidang Kermasa Ibu Syane R. Evi Saragih Paendong. Kami ini adalah yang pasti orang lama, jadi Bapak Ibu sudah tidak asing lagi bagi kami. Namun kami adalah pelayan-pelayan yang harus melakukan tanggung jawab ini tidak terlepas dari segala kekurangan yang kami miliki. Maka di dalam mengawali tugas pelayanan ini, kami pun mohon kepada seluruh anggota PKLU memaklumi apabila di dalam perjalanan kepengurusan nanti banyak kurangnya. Maka biarlah Bapak Ibu juga tetap mengingatkan kepada kami agar yang kita kerjakan itu adalah semata-mata hanya demi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula pada saat sekarang ini kita sedang diperadabkan dalam rangka penyusunan program kerja 2021-2022. Yang barang tentu kemungkinan program-program yang lama belum bisa menyentuh terhadap kita sekalian. Maka kami pengurus mohon kalau masih ada usulan-usulan yang mungkin bisa kami tampung, maka biarlah Bapak Ibu sekalian bisa memberi masukan kepada kami selaku pengurus sehingga proses pelayanan di tahun 2021-2022 akan lebih menyentuh di dalam kehidupan kita para lanjut usia ini.
Karena Bapak Ibu, semangat harus terus digalakkan bahwa kita orang-orang tua ini masih memiliki peran bagi anak cucu kita. Dan tidak usah khawatir bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah tidak lagi diperlukan. Namun ada satu filosofi yang banyak sudah kita dengar. Orang tua itu tut uri handayani. Artinya sebagai orang tua, tapi kita adalah sebagai pendorong semangat dan pemberi semangat kepada anak cucu kita. Itu yang paling penting. Maka kita tetap harus bersemangat sebagai PKLU yang meneladani bagi anak cucu kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga di masa-masa pandemi ini, sekali lagi saya mengajak kepada kita sekalian. Waspadalah terhadap kehidupan kita sendiri-sendiri. Karena kesehatan kita juga untuk kesehatan anak cucu kita dan juga untuk kesehatan orang lain. Maka masing-masing Bapak Ibu saya minta tetap prokes, tetap harus dipelihara di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, dan di rumah tangga kita, dan kemanapun kita pergi. Dan saya menghimbau, kalau tidak penting-penting betul, ya sudahlah kita berkumpul bersama anak cucu di rumah, agar damai sukacita dan damai sejahtera tetap terpelihara di dalam kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu, sedikit yang kami sampaikan. Kalau ada toh kekurangan-kekurangan, maka biarlah Tuhan memberi pencerahan kepada kita sekalian, dan akhir kata kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu, untuk menyemangati di dalam persekutuan kita, mari kita berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat PKLU. Sampai rambutku memutih, Tuhan ku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria, penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku berteguh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri dan terimalah
pesan dan amanat kekasih Tuhan. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita terima tadi dalam kehidupan sehari-hari. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karsa dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Kini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.